warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nih lagi ada Pak Noh, Pak Surip yang datang ke tempat kita di sini. Dan hari ini juga kebetulan saya juga pakai baju batik ini, Pak. Baju batik. Ya kemarin kan hari Guru Nasional. Ya, dari Hari Guru Nasional yang kita peringati, dan kita juga terima kasih kepada para guru-guru ya, guru-guru yang sudah mendidik kita, yang sudah memberikan pendidikan secara sekolah ya. Namun kita juga di sini perlu juga ketahui bahwa dengan jasanya seorang guru ini, kita itu bisa seperti saat ini. Nah, namun ya kalau kita lihat yang namanya guru di sini, kita kan hanya taunya mungkin secara umum guru itu adanya di sekolah, di akademis ya. Padahal semua orang tuh bisa menjadi guru. Iya, Pak. Ya. Guru ya, dalam dirinya, guru dalam keluarganya, guru dalam lingkungan. Ya. Jadi guru itu ada di mana-mana sebetulnya, Pak. Kalau kita mau, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di pendidikan normal ya, tapi guru itu ada di bagian lingkungan kehidupan kita. Nah, kita bahas tentang guru ini, salah satunya seperti itu. Jadi guru sendiri adalah sesuatu yang sangat berharga bagi pendidikan ya saat sekarang ini. Namun kadangkala kita sudah banyak istilahnya dapat pelajaran-pelajaran dari sekolahan yang tidak pernah kita ingat-ingat, tapi begitu ketemu sama gurunya mungkin lupa juga, nggak ada ucapan rasa terima kasih dan sebagainya gitu. Yang lupa. Nah, jadi itulah kehebatan guru. Jadi saya ucapkan selamat Hari Guru kemarin, ya kan? Ya. Ya mudah-mudahan para guru diberikan kesehatan, kekuatan, Amin. ya, Amin. dan selalu pengabdiannya ditunggu oleh semua bangsa Indonesia ini. Amin. Itu, dan mudah-mudahan jasa-jasanya tidak akan pernah terlupakan dan menjadi seorang guru yang sangat arif bijaksana. Amin. Dan kita bisa sekarang seperti ini ya karena jasanya seorang guru juga. Nah, itu guru yang ada di pendidikan. Namun ada juga guru yang harus kita ketahui ini, Mas Surip sama Pak Noh, bahwa kita itu bisa menjadi guru dalam keluarga kita, ya kan? Ya. Artinya apa yang kita lakukan itu juga bisa menjadikan sesuatu pelajaran buat keluarga kita, yang harus bisa kita itu ditiru oleh keluarga, ya, dan bisa melahirkan anak-anak kita ya untuk bisa sukses, bisa berhasil di dalam kehidupan. Minimal motivasi buat keluarga kita. Ya, motivasi itu penting kan ya gitu. Jadi itu. Namun yang di sini kita membahasnya beda juga nih. Selain guru juga kan punya masa dinas kerja. Guru juga punya masa pensiun. Ya, bukan hanya guru sih, sebetulnya banyak juga orang-orang yang hidupnya itu sudah memasuki masa pensiun. Nah, yang kita bahas, kalau tadi kita mengucapkan selamat Hari Guru Nasional ya untuk kepada para guru, baik ibu baik bapak guru, ya mudah-mudahan pendidikan di Indonesia ini akan makin maju dengan Hari Guru Nasional yang kemarin ya kayak kita rayakan. Nah, sekarang kita tidak membahas gurunya, tapi kita menghormati ya dengan dengan Hari Guru tadi. Kita hanya mengingatkan lagi kepada semuanya bahwa Hari Guru itu ada dan jatuh pada tanggal 25. Ya kan? Tanggal 25 November itu jatuh Hari Guru. Nah, kita sekarang bukan bahas Hari Gurunya, tapi ini kita mau bahas tentang masalah sindrom, Pak. Sindrom, power syndrome. Artinya orang yang pensiun, orang yang sudah punya punya kegiatan, tahu-taunya kegiatan itu terhenti. Terhentinya itu satu karena pensiun, mungkin karena faktor usia, atau mungkin di PHK
Ya kan? Ya. Nah, ya, Pak, jadi faktor sindromnya itu. Nah begini, kalau seseorang itu bekerja, Pak, itu punya batasan, ya, punya batasan waktu dan bisa menjadi pensiun, bisa menjadi di PHK, bisa menjadi ini. Tapi ada kelompok-kelompok orang ya, mungkin oknum-oknum ya dari orang-orang tertentu yang masih menggunakan kekuasaannya pada saat dia sudah tidak berkuasa, gitu Pak. Pensiun. Nah ini udah pensiun. Nah, jadi begini, orang itu sindrom, ya, kena penyakit sindrom itu, ya, dia juga mungkin nggak menyadari. Kenapa? Karena sindrom tadi itu tiba-tiba, ya, dia datang, dia lakukan sesuatu yang seakan-akan dia tidak mau. Gitu. Ini contoh, dia orang pernah berkuasa, ya Pak. Orang pernah berkuasa dan di situ dia punya kekuasaan, jabatan. Nah pada saat orang itu, ya pada saat orang itu apa namanya sudah tidak menjabat, dia pensiun di rumah, tapi di rumah, di lingkungan tetangga dia masih menggunakan seakan-akan dia adalah pejabat. Sok merasa masih. Sok merasa yang disuruh kerja bakti aja enggak mau gitu loh. Kenapa? Ini bukan level saya bukan untuk orang kerja bakti, saya orangnya merintah, gitu kan? Dan seharusnya sudah itu merakyat ya Pak? Harusnya merakyat. Nah kalau pandangan Pak No seperti apa Pak No kalau orang sindrom itu? Kalau orang sindrom itu menurut saya gini Pak, dari kebiasaan yang sehari-hari yang dia lakukan itu masih berjalan. Padahal seharusnya kan dia itu sudah berhenti dari itu. Sudah ya. Karena dengan perjalanannya sehari-hari yang kayak gitu udah dilakukan, ini akan terbawa dengan sendirinya. Iya. Jadi dia belum menyadari betul kalau sebetulnya saya ini sudah tidak ada punya kemampuan di sana gitu ya. Udah harus ibaratnya bergaul, membaur dengan masyarakat gitu loh Pak. Nah itu. Ya kita bersyukur nih Pak, Pak Surip, Ya. bahwa kita tidak kena penyakit sindrom. Kalau menurut saya sindrom itu sendiri adalah salah satu penyakit ya Pak, klinis. Artinya penyakit yang sifatnya seperti ya apa ya, nggak kelihatan tapi itu berjalan. Di masyarakat kita itu banyak ya yang namanya penyakit-penyakit kayak seperti itu. Tapi gitu Pak ya, dia belum menyadari. Dan mudah-mudahan ya kita ini tidak termasuk orang-orang yang kena sindrom Pak, ya kan? Kenapa? Ya kalau kita lihatlah, katakan seperti kita pernah bekerja, kita pernah mencapai satu tingkat pensiun, ya kan? Kita sudah nggak bekerja dan kita masih berjalan dengan apa adanya, dan kita tidak mau tahu yang namanya kita ini dulunya latar belakangnya kayak apa. Nah, mudah-mudahan penyakit sindrom yang ada di lingkungan masyarakat kita ini oknum-oknum ya, bukan semua orang Ya, enggak. ya. Tidak ada Pak, itu satu orang itu pasti ada Pak. Dari sekian orang itu ada, terutama orang-orang yang pernah berkuasa, orang-orang yang pernah menjadi, mungkin dia punya kedudukan atau mungkin dia dulunya latar belakangnya itu mampu atau memiliki harta kekayaan, tapi pada saat dia sudah tidak mampu ternyata masih dibawa bahwa saya ini siapa gitu loh, saya orang kaya gitu. Seharusnya Jadi- ya menyadari itu Pak. Ya, Belum bisa menerima keadaan yang Ya, sebenarnya itu gimana gitu. iya gitu. Nah pelajarannya sih kalau menurut saya cuman sedikit Pak, asal kita menyadari bahwa kita hidup di lingkungan masyarakat. Kita sudah tidak di lingkungan kantor. Kita sudah tidak di lingkungan Ya, orang betul. kelompok-kelompok yang sifatnya banyak dan kita memiliki kekuasaan. Menurut saya enggak, gitu loh. Jadi bukan itu. Jadi di samping ini ya mudah-mudahan jangan sampai ya Pak Surip, saya atau Mas No kena penyakit sindrom. Dan sindrom sendiri itu bisa terjadi sewaktu-waktu Pak. Ya, betul. Ya, suatu waktu. Karena mungkin dia sendiri tidak menyadari Ya. penyakit tadi, bahwa dia seorang yang berkuasa, begitu dia dapat sesuatu ya diperintah sama orang yang sebetulnya yang merintah itu adalah bawahannya dulu. Waduh makin kacau dia.
makin wah kamu tuh siapa ini ada. Nah itulah gejolak emosional yang spontan. Seharusnya menyadari bahwa saya itu sekarang nggak di lingkungan sekolah guru tapi di lingkungan RT itu Pak ya. Ya. Rukun tetangga lah maksudnya. Betul. Seharusnya sama-sama. Jadi ya, betul. kalau memang begitu. Tapi kalau pandangan Pak No seperti gimana kalau misalkan itu juga kalau ada kejadian nggak pernah? Ya kalau ada kejadian kayak gitu sebetulnya gini Pak, orang itu harus bisa mawas diri, nah, introspeksi diri. Iya, iya. Saya ini hidup di mana? Iya. Saya sekarang itu terjun di mana? Iya. Kan menyesuaikan lingkungan. Betul, Gitu loh Pak. betul. Ya. Makanya Jadi harus bisa sok, menempatkan diri. Aja sok rumangsa bisa. Neng bisa rumangsa. Itu jawabannya Caranya dia. gitu. Jadi itulah yang Pak, kalau kita membahas itu sendiri dan kita juga harus bisa menyadari orang-orang itu ya kan. Tapi orang-orang tersebut biasanya disadari bukan dengan kekerasan Pak. Kita lawan dengan kekerasan nggak bakal bisa Pak. Tapi kita sadari dengan kita juga berlaku halus, sopan ya di dalam menyampaikan sesuatu yang sifatnya sebetulnya tidak boleh seperti itu. Kalau Jawanya itu bukan berarti kalah. Kalau bahasa Jawanya gimana itu Pak? Ya merendah bukan berarti kalah Pak. Artinya kita harus anda pasor lah orang Jawa. Anda pasor kan supaya tawadu kalau istilahnya keagamaan tawadu rendah hati. Tapi kalau bisa menyadari ya seliro. Kalau nak wong Jawa, orang Jawa tepuk seliro. Ya itu ya. Jadi kita memang di sini hidup bermasyarakat. Nah, apalagi kita menyangkut dari pendidikan, Pak. Yang tadi kita ceritain ya, ada hari guru nasional. Ya, kita udah dididik loh itu, Pak. Tapi kenapa setelah udah dididik ini kita menjadi kayak seperti itu? Nah, mudah-mudahan ya guru-guru juga tidak berharap bahwa anak-anak didiknya itu akan seperti kayak gitu kan Pak ya. Guru kan berharapnya cuman ini supaya baik. Nah, sindrom ini adalah salah satu ya yang ada dan bisa nyangkut kepada setiap orang ya Pak. Tapi bukan semua orang. Jadi ada oknum yang bisa kena sindrom karena sesuatu hal gitu loh. Yang akhirnya justru itu menghancurkan dirinya sendiri. Artinya tidak dianggap lagi oleh tetangga, ya kan? Ingat Pak, itu pepatah atau orang bah kita bilang, karena guru itu harus digugung sampai ditiru. Katanya gitu ya orang Jawa. Nah, cuma yang jadi guru yang kita bahas tadi kan orangnya yang jadi guru yang nggak mau merasa dia masih guru terus itu kan orangnya tapi guru. Ya, itulah yang kita bahas yang berkaitkan tadi dengan guru, Pak. Jadi kalau kita itu kena dengan penyakit sindrom tadi, maka kita tidak akan bisa menjadi guru di keluarga kita. Ya kan? Nah, kalau itu saja kita sudah kena, gimana kita akan ditiru? Bagaimana kita akan digugu oleh keluarga kita? Berarti saya merasa terbaik Pak kalau lari ya itu tadi ya, merasa terbaik. Bahwa dia yang paling terbaik gitu. Padahal justru itu merugikan dirinya sendiri Pak. Bahwa kena penyakit itu, ya mudah-mudahan jangan sampailah penyakit itu datang ke kita Pak. Amin. Walaupun keadaan kita juga kayak seperti apa. Nah kita berusaha dengan peringatan Hari Guru Nasional, ya mudah-mudahan kita secara pribadi Pak bisa menjadi guru dalam diri kita sendiri, ya bisa menjadi guru dalam keluarga kita, ya agar anak dan keluarga kita ini bisa ke depan sukses dalam perjalanan kehidupan yang sifatnya itu bisa menjadikan kebanggaan, ya dan kita mesti harus menjadi kebanggaan daripada anak-anak kita Pak. Ya bagaimana anak-anak kita mau bangga kalau seandainya dia ya kita nih sebagai orang tuanya kena penyakit sindrom. Ya. Ada apa-apaan loh, kamu siapa? Kamu anak saya. Apa urusan kamu? Nah ini nih yang jadi penyakit ini Pak. Anak tidak akan mungkin bisa mau memperhatikan, menghormati ya kan? Kenapa? Selalu menjadi ditekan oleh orang tuanya sendiri. Berarti harus salah dong Pak ya? Oh ya, iya. Benar ya benar. Muncul sindrom itu secara ini ego Pak ya? Iya, kalau ego, mungkin ya bisa dikatakan ego yang tidak mau dikalahkan gitu kan. Kalau nggak lagi
jangan sok rumongso bisa tadi, tapi dibalik. Bisa rumongso kata mbah-mbah saya kayak gitu. Ya, kata pepatah dulu tuh bagus, Pak. Pepatah dulu tuh sangat luar biasa. Nah, cuman kita sudah hampir juga nih yang namanya pepatah-pepatah, ya khususnya orang-orang yang sudah mungkin nggak ingat juga ya pepatah itu banyak, Pak. Justru itu yang bermanfaat sebetulnya buat saya. Jadi dengan peringatan Hari Guru Nasional ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru dalam diri kita, bisa menjadi guru dalam keluarga kita, bisa menjadi guru dalam lingkungan kita. Bukan berarti harus kita menjadi guru menempuh pendidikan yang ada di akademi, tapi kita juga bisa belajar menjadi guru dari alam yang ada di sekitar kita. Tapi saya harus jadi guru loh, Pak, guru diri sendiri sama Ya, keluarga kita. itu. Tapi yang terbaik, Mas. Ya, tapi makasih, Pak. Ya, makasih. ya. Tapi jangan jadi sindrom, gitu kan. Tuh, Nah, tuh. itu yang penting. Setelah kita bisa menjadi guru, maka mudah-mudahan kita juga mengerti, Pak, bahwa guru yang ada di sekolah, guru yang ada di akademi itu adalah guru secara fisik, tapi kita juga menjadi guru dalam diri kita, menjadi guru dalam keluarga kita. Nah, inilah untuk ucapan para guru-guru nasional yang mudah-mudahan dengan adanya ini kita membahas, kita masukkan kepada sindromnya, tapi ini guru semoga menjadi guru-guru teladan di Indonesia. Amin. Dan kita juga terima kasih kepada para guru-guru yang sudah ditempatkan, Pak, ditempatkan di tempat pelosok-pelosok ya kan, dengan ikatan dinas dan sebagainya. Dan itu jasa-jasa dari para guru sangat luar biasa. Indonesia akan maju, Indonesia akan bisa lebih baik lagi bila mana rakyatnya itu memiliki pendidikan yang cukup, kan gitu, Pak ya. Dan itu adalah tanggung jawab negara, bahwa setiap warga negara itu harus bisa melaksanakan atau sekolah, Pak, dari mulai balita gitu kan, sampai tingkat perguruan. Jadi kita juga sangat berterima kasih kepada pemerintah, ya kan, Pak ya, yang mana memberikan kesempatan kepada para guru untuk berkarya, ya kan, di dalam kiprahnya sebagai seorang guru. Dan mudah-mudahan kita ini bisa mengambil hikmah dari Hari Guru tadi, dengan adanya satu ya pendidikan yang sudah kita pernah lakukan, dan mungkin juga anak-anak kita sekarang ini juga melakukan pendidikan yang telah dibimbing oleh para guru ya. Mudah-mudahan guru-guru yang ada di pulau-pulau terpencil, guru-guru yang ada di kota ya selamat buat mereka semua. Dan terima kasih yang sangat-sangat luar biasa dari kita semua untuk para guru. Semoga mereka ini diberikan sehat walafiat, ya kan, dan selalu dimudahkan di dalam pekerjaannya sebagai guru Indonesia yang menjadi tumpuan rakyat Indonesia. Saya rasa itu dulu sementara, ya kan. Di samping guru kita bahas, di samping itu ada penyakit yang namanya sindrom. Ya, agar kita jangan menjadi sindrom setelah kita tidak bekerja gitu, Pak. Mudah-mudahan ini ada sesuatu yang bermanfaat buat kita ya. Ya, kita bahas sebetulnya kuncinya itu sindrom, tapi kita karena ada Hari Guru, maka kita juga mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.